Makanya coba perhatikan, kan nafas itu dari sini masuk ke dalam, tinggal sebentar, keluar. Dari sini masuk lagi ke dalam, tinggal sebentar, kemudian keluar. Dan suatu saat kita tidak akan bisa lagi, ya, tidak akan bisa lagi, ya, bernafas. Tepat pada saat kita sudah menghembuskan napas yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Jalan Tauhid. Kami akan menayangkan video tausiah Ustadz Saiful Karim dalam pandangannya tentang ilmu tasawuf. Silahkan teman-teman simak video beliau sampai selesai ya. Allah berfirman, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, kan aku tiupkan ruhku. Jadi setelah Allah menciptakan tubuh, ya, dari setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang belulang dan dibungkus dengan daging, lalu menjadi sempurna. Setelah sempurna tubuh ini, baru Allah mengatakan, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah kepada diri kita itu bukan ruh kita, tapi ruhku, ruhnya Allah. Jadi apa ruh itu? Kan ruh itu bagian dari dirinya Allah, ya, yang ditiupkan kepada kita, percikan dari dirinya Allah. Jadi kalau Allah itu adalah lautan yang tanpa batas, ya kira-kira kita ini adalah satu tetes, ya. Jadi sebetulnya tetes kehidupan yang diberikan kepada kita itu adalah pinjaman kehidupan yang diberikan sementara waktu kepada kita. Itulah daya kehidupan. Tapi saat kita di rahim ibu, ya, dayak sendiri. Jadi sebetulnya, ya, yang disebut dengan daya kehidupan yang namanya ruhku itu kan bagian dari dirinya dia yang dipinjamkan kepada kita. Nah, setelah kita datang ke dunia ini, ya, kemudian tidak tertutup oleh ketuban, saat itulah kita bernafas. Jadi nafas itu apa? Nafas itu adalah penghubung antara, ya, ruh. Istilah ruh itu adalah bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam tubuh, penghubung antara ruh yang ada dalam diri kita dengan semesta yang tanpa batas ini. Makanya coba perhatikan, kan nafas itu dari sini masuk ke dalam, tinggal sebentar, keluar. Dari sini masuk lagi ke dalam, tinggal sebentar, kemudian keluar. Dan suatu saat kita tidak akan bisa lagi, ya, tidak akan bisa lagi, ya, bernafas. Tepat pada saat kita sudah menghembuskan napas yang terakhir. Itu yang disebut dengan kematian. Kemana coba napas berhembus yang terakhir? Kan ke sini. Jadi apa sesungguhnya ini itu? Apa sesungguhnya ini itu? Nah, itu yang tidak pernah juga dipertanyakan oleh kita, karena kita hidup tidak berkesadaran. Apa sesungguhnya ini? Kan ini adalah ruang kehidupan. Persis seperti ikan hidup di samudra. Ikan hidup di samudra kan mendapatkan kehidupan dari samudra. Nah, itulah ikan, bodohnya ikan. Dia mendapatkan kehidupan dari samudra, tapi dia masih tetap saja mempertanyakan di mana samudra. Padahal dia setiap saat mendapatkan kehidupan dari samudra, tapi masih mempertanyakan samudra. Sama seperti manusia, masih bertanya, ya, di mana dia? Padahal dia sekarang sedang memberikan kehidupan kepada kita. Dia bersama kita, dia meliputi kita. Bahkan dia sedang mengizinkan kehidupan itu masuk ke dalam diri kita. Wujudnya adalah napas yang ada dalam diri kita. Jadi sekali lagi, apa itu nafas? Napas adalah penghubung antara ruhku yang ada dalam diri kita dengan semesta yang tanpa batas ini. Jadi sebetulnya napas itu adalah penghubung. Makanya napas itu kerjanya, ya, masuk, tinggal keluar, masuk, tinggal keluar, masuk, tinggal keluar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana, ya, Allah itu mengatakan dirinya maha tahu? Bagaimana Allah itu mengetahui semua yang kita ucapkan atau yang terpendam di dalam diri kita? Kan Allah mengatakan, apa yang kamu rahasiakan aku tahu, apa yang kamu katakan juga aku tahu. Bagaimana dia itu menjadi maha tahu terhadap semua yang ada dalam diri kita? Yo, itu kan sebetulnya nafas. Ketika nafas masuk, hati-hati. Masuknya nafas itu akan merekam semua yang terjadi di ruang cipta rasa yang ada dalam diri kita. Di ruang cipta, di ruang rasa. Cipta berhubungan dengan pikiran, rasa berhubungan dengan perasaan. Nah, semua yang sedang terjadi di ruang cipta rasa itu kan sebetulnya itu direkam pada saat napas masuk. Nah, ketika napas keluar, semua yang ada di ruang cipta rasa itu kemudian dibawa ke dalam kehidupan.
Dan itu yang akan menjadi realitas. Tergantung kekuatan dari cipta, kekuatan dari rasa. Ketika cipta dan rasa ini berpadu, ya, membangun satu kekuatan, membangun satu koherensi, itu yang akan menjadi realitas. Jadi napas masuk berarti merekam semua yang terjadi di ruang cipta rasa. Napas keluar kemudian merealisasikan semua yang terjadi di ruang cipta rasa. Makanya pikiran dan perasaan sering disebut sebagai energi. Kalau energi pasti frekuensi. Kalau frekuensi pasti vibrasi. Luar biasa bukan? Oleh karena itu orang yang sadar dengan nafasnya, tidak mungkin ya dia menciptakan di ruang ciptanya yang buruk. Tidak mungkin merasakan yang buruk. Karena apa? Semua yang buruk di ruang cipta dan di ruang rasa akan dibawa menjadi realita. Makanya kalau kita ingin realitas kehidupan itu seperti yang kita mau, mendapatkan yang kita ingin, mendapatkan yang kita cintai, mendapatkan yang positif, mendapatkan yang berkah, maka hati-hati ya, karena napas itu kalau kita mau jujur, orang melakukan kebaikan bernafas. Orang melakukan keburukan juga bernafas. Tidak ada ya. Tidak ada pemilahan di situ. Dia melakukan kebaikan bernapas, melakukan keburukan juga bernapas. Oleh karena itu maka terlalu banyak ya yang harus kita pertanggungjawabkan di ruang kehidupan ini yang dicipta oleh pikiran dan perasaan kita. Karena apa? Karena setiap yang terjadi di ruang cipta dan rasa ini kemudian direkam oleh napas kita dan dibawa ke ruang kehidupan, dan itu yang akan menjadi realitas. Para sahabat ya, coba kalau kita perhatikan ya, orang bisa menciptakan teknologi-teknologi canggih. Itu kenapa? Karena bernafas. Itu baru napas biasa, napas alami. Bagaimana coba sekarang kalau orang bisa mengolah nafas, memberdayakan nafas? Makanya ya, orang ingin sehat, mengolah nafas. Orang ingin tenang, mengolah nafas. Orang ingin hadir di sini saat ini sekarang, kan juga berfokus pada nafas. Makanya kalau kita latihan untuk tenang, kan itu ada yang disebut dengan mindfulness. Apa sih mindfulness? Mindfulness itu hanya memfokuskan pikiran pada nafas. Jadi tarik nafas dengan hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi saat tarik nafas itu jangan buru-buru. Ya, tarik nafas seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan nafas. Ya, tahan nafasnya itu hitungannya 7. Jadi tahan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian buang nafas hitungannya 9. Ya, buang nafas lebih lambat lagi. Jadi ketika tarik nafas 4, hitungannya tahan nafas 7, buang nafas 9. Apa yang terjadi? Kita selalu punya restan. Kita selalu punya resultan. Punya sisa. Oleh karena itu maka orang yang mindfulness ya, sering ya olah nafas seperti itu dengan rumus 4, 7, 9, apa yang terjadi? Kesadarannya meningkat. Kesadarannya meningkat. Terutama kesadaran tentang kehadiran nafas. Apa sesungguhnya nafas itu? Bukankah nafas itu adalah bukti kehadiran sang hidup yang ada dalam diri kita? Bukankah nafas itu adalah bukti kehadiran sang hidup yang ada pada diri kita? Jadi kita masih mempertanyakan di mana dia. Padahal dia sudah berkali-kali mengatakan, aku bersama kamu, aku bersama kamu. Dan aku lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi lehermu. Bukankah dia mewujud? Sebetulnya indikasi kehadiran dia dalam diri kita itu adalah nafas. Nah, dengan nafas mata kita bisa melihat. Dengan nafas telinga kita bisa mendengar. Dengan nafas kita bisa mencicipi seluruh makanan yang kita santap. Dengan nafas kaki kita bisa berjalan. Dengan nafas sekarang saya bisa bicara. Dengan nafas saya bisa berpikir. Bukankah semua daya itu sebetulnya bisa bekerja dalam tubuh saya? Itu karena apa? Karena kehadiran nafas. Jadi oleh karena itu maka kesadaran yang harus kita bangun apa? Sederhana. Coba sekarang di tangga yang kedua ini kita sadari saja kehadiran dia lewat nafas. Nyata sekali kok. Makanya ketika kita punya waktu seperti ini, duduk rileks, cobalah ya. Ketika pikiran ini sedang lari kemana-mana, lari ke masa lalu, lari ke masa depan, coba duduk tenang para sahabat. Duduk tenang aja. Duduk tenang, pejamkan mata, lalu fokuskan pikiran kepada nafas. Fokuskan pikiran ke ujung batang hidung, tempat keluar masuknya nafas. Ketika kita memfokuskan pikiran pada nafas, coba rasakan. Pikiran kita langsung diam. Tidak loncat ke masa lalu, tidak loncat ke masa depan. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Nah, dengan demikian, maka kesadaran kita akan meningkat. Sesederhana itu melatih kesadaran. Sesederhana itu latihan kesadaran. Itu yang disebut dengan mindfulness.
Coba sering-sering melakukan itu. Sehingga kita akan semakin sering hadir di sini, saat ini, sekarang. Sebetulnya ya, kekacauan hidup kita itu karena apa? Karena kita terlalu memberi sedikit waktu untuk berkunjung ke saat ini. Kita terlalu banyak memberikan waktu untuk berkunjung ke masa depan dan berkunjung ke masa lalu. Coba lihat tuh, semua orang yang terburu-buru karena dia berkunjung ke masa depan. Ingin cepat sampai, akhirnya kecelakaan di jalan. Ya, nyalip orang, ya. Berkendaraan tidak sesuai dengan peruntukannya. Tidak ada adabnya. Ya kan? Main salib kiri, salib kanan. Kenapa? Karena otaknya itu sudah di depan. Ketika dia sedang di sepeda motor, dia tidak bisa merasakan kehadirannya sepeda motor. Coba sekarang para sahabat, sederhana ya. Di bulan suci Ramadan nih, momen ya, supaya di bulan yang lain kita punya kesadaran. Kita naik sepeda motor, duduk dulu, tenang dulu, pegang itu stang sepeda motor. Hadir di situ sepenuhnya. Nikmati sensasi tangan, masih bisa memegang stang sepeda motor. Nikmati sensasi tangan, masih bisa memegang rem tangan. Nikmati sensasi kaki, masih bisa menggunakan rem. Nikmati sensasi kaki, masih bisa oper persneleng. Hadir sepenuhnya di situ. Ketika jalan, gak usah buru-buru, nikmati aja. Coba, rumusnya sederhana kok. Yang buru-buru dengan yang tidak buru-buru, dengan yang menikmati, malah bisa jadi yang menikmati sampainya lebih cepat. Yang buru-buru karena apa? Ya, buru-buru, ya. Ketika terhambat sedikit marah. Tuh. Ketika ada orang yang menghalangi sedikit saja marah. Jadi sepanjang perjalanan itu selalu gusar. Kenapa? Karena tidak hadir. Saya kalau nyetir mobil, ketika naik mobil, saya duduk dulu, tenang aja. Saya menyadari nafas. Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa saat itu saya masih bisa menaiki mobil. Bisa duduk sempurna di mobil aja bagi saya adalah kemewahan yang luar biasa. Saya pegang setir, saya perhatikan kemewahan semua yang ada di mobil. Ya, saya syukuri sepenuhnya. Saya syukuri kaki saya masih bisa menginjak rem. Saya syukuri kaki saya masih bisa menginjak gas. Saya syukuri kaki saya menginjak gas dan rem masih teratur, tidak kaku, fleksibel. Jadi saya berterima kasih pada kaki, berterima kasih pada tangan, saya berterima kasih pada mata saya, berterima kasih pada telinga saya masih mendengarkan suara klakson. Kalau telinga saya tidak mendengarkan suara klakson, ya mungkin saja ya ada isyarat yang berbahaya tidak terdengar oleh saya. Dan semua sensasi itu saya rasakan pada saat saya mau naiki mobil. Ketika jalan, saya tidak pernah memikirkan tujuan. Saya nikmati saja sepanjang perjalanan. Itulah latihan kesadaran yang luar biasa. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Jadi sepanjang perjalanan saya fokus pada nafas saya. Saya fokus pada kehadiran Dia yang mewujud dalam diri saya sebagai nafas saya. Saya syukuri kehadirannya. Saya tidak mau ya marah. Saya tidak mau terpancing emosi ketika ada situasi yang tidak mengenakan. Saya tetap diam, tetap tenang, tetap santai dan menikmati perjalanan. Kemudian saya putar lagu favorit saya. Dan kemudian sepanjang perjalanan saya penuh sukacita. Saya syukuri telinga saya masih bisa mendengar. Saya syukuri. Karena apa? Bukan sekedar bisa mendengar, tapi saya bisa menikmati lagu favorit kesukaan saya. Sepanjang perjalanan menjadi penuh sukacita karena kita hadir. Itulah pentingnya kesadaran. Jadi oleh karena itu maka kita tidak terburu-buru. Kita salib ini, salib itu, tidak ngebut, ya. Saatnya harus ngebut karena ada peluang untuk ngebut, ngebutlah. Tapi saatnya tidak bisa ngebut karena terhalang, ya, karena lalu lintas sedang kredit, tidak usah dikeluhkan. Nikmati saja semua. Coba para sahabat, di bulan suci Ramadan ini latihan sederhana, tangga kedua, itu saja. Naik motor dengan kesadaran, naik mobil dengan kesadaran, minum dengan penuh kesadaran, ya. Melakukan apapun aktivitas dengan penuh kesadaran. Rasakan, kita akan semakin lembut, kita akan semakin penuh cinta kasih, dan kita tidak pernah terburu-buru, tidak pernah tergesa-gesa. Hidup penuh dengan kedamaian. Itulah sebetulnya rahasia nafas. Saya berbicara rahasia nafas secara global. Ini adalah tangga yang kedua supaya kita memiliki kesadaran. Latih mindfulness setiap saat. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu para sahabat, selamat mengamalkan tangga yang kedua ini. Amalkan setiap hari. Lakukan itu dengan penuh kesadaran. Semoga kesadaran kita meningkat. Baik teman-teman, itu dulu tausiah beliau Ustadz Saiful Karim
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.